Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai identitas subjek. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini merupakan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang berinisial NAR atau dikenal dengan N. N bersekolah di SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi dan berada pada kelas individual. Orang tua NAR yaitu ayah NAR berinisial YA berusia 50 tahun dan bekerja sebagai wira swasta. Sementara ibu NAR berinisial MN berusia 41 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tujuan dari pemeriksaan NAR yaitu untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh NAR dan mengetahui keadaan kognitif, emosi, motivasi, potensi, pembelajaran, dan kondisi fisik dari NAR sehingga nantinya dapat dirumuskan rencana intervensi yang sesuai dengan keadaan NAR. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu observasi dan wawancara. Lembar observasi dan wawancara pada pemeriksaan ini itu didasarkan pada 6 aspek yaitu kognitif, motivasi, emosi, potensi, pembelajaran, dan juga kondisi fisik. Kemudian subjek yang terlibat dalam pemeriksaan ini yaitu seorang anak laki-laki yaitu NAR tadi dan seorang guru penanggung jawab NAR. Kepada NAR dilakukan observasi, sementara kepada guru penanggung jawab NAR dilakukan wawancara. Selanjutnya, prosedur pengambilan data pada pemeriksaan ini dimulai dengan pengajuan surat kepada departemen yang ditujukan ke SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi pada tanggal 27 April 2024. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2024 dilakukan pengantaran surat dan pengambilan data awal kepada NAR dengan cara observasi awal dan sekaligus berkenalan dengan NAR. Observasi awal dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan NAR selama di sekolah. Namun pada saat proses pembelajaran berlangsung, observer berada di luar ruangan agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran NAR dan observasi dilakukan dengan cara bergantian. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 dilakukan pengambilan data lanjutan dengan menggunakan observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan sama seperti yang dilakukan pada saat pengambilan data awal sebelumnya, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan yang dilakukan NAR selama berada di sekolah. Sementara wawancara dilakukan dengan mewawancarai guru penanggung jawab NAR. Pada wawancara tidak dilakukan kepada orang tua NAR karena kesibukan yang dijalani oleh orang tua NAR. Berikutnya kita masuk kepada hasil pembahasan hasil observasi. N mengalami kena dasa saraf dengan pada kategori ringan. Pada observasi ini kami menggunakan teknik checklist dan data yang kami dapatkan adalah N itu kesulitan untuk membuat keputusan dan kesulitan dalam berpikir kritis. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan dari hasil observasi yang tadi dilakukan. Berdasarkan hasil asesmen yang tadi dilakukan, subjek N ini mengalami tunda dasa saraf pada kategori ringan karena dia masih dapat melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan dan membantu dirinya sendiri secara mandiri. Jika dilihat dari beberapa aspek, dapat ditemukan bahwa dalam aspek kognitif, N itu kesulitan dalam pembuatan keputusan dan juga kesulitan dalam berpikir kritis. Namun N ini dikenal ramah oleh lingkungannya sehingga ia juga dapat memberikan respon baik dan tidak sulit berkomunikasi. Jika dilihat dari kondisi fisiknya, N tidak sulit melakukan aktivitas fisik. N tidak mengeluarkan emosi negatifnya,
ketika ia diberikan kritik atas sesuatu. Namun N hanya diam, dan N ini gampang beradaptasi dengan lingkungan barunya. N ini dapat menyelesaikan sesuatu dengan baik setelah apa yang dimulai. Namun N ini tidak ada upaya lebih dalam menyelesaikan, tidak ada upaya lebih untuk meningkatkan prestasinya. Bahkan prestasi ini bisa dibilang cukup tertinggal dari anak-anak seusianya. N ini dapat mengorganisasikan gerakan tubuhnya dengan aktivitas motorik kasar dengan baik, namun tidak begitu baik pada aktivitas motorik halusnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari wawancara kepada guru subjek, di mana dari gurunya ini saya mendapatkan beberapa informasi terkait dengan kondisi subjek di sekolah. Nah, yang pertama itu, pada aspek kognitifnya, guru subjek itu menyatakan bahwa subjek masih memiliki keterbatasan dalam memahami sebuah makna atau ucapan, di mana ketika subjek diminta untuk memilih di antara dua pilihannya, itu subjek masih merasa kebingungan. Nah, kemudian juga ditunjukkan ketika guru subjek mengatakan sebuah kalimat, subjek itu terlihat lama untuk memahami kalimat tersebut. Kemudian guru subjek juga mengatakan bahwa subjek itu merupakan anak yang aktif dan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi subjek ini tidak merasa canggung ataupun kaku gitu ketika ada lingkungan baru yang berada di sekitarnya. Kemudian, guru subjek juga menyatakan bahwa subjek itu bukan anak yang pendiam, melainkan anak yang aktif. Jadi ketika jam pelajaran selesai gitu, subjek akan langsung keluar kelas dan bertemu dengan teman-temannya untuk bermain, berlari, ataupun sekedar bermain berputar-putar saja. Untuk aspek emosinya, subjek itu bisa berkomunikasi dengan normal, itu tanpa ada perlu bahasa isyarat ataupun gerakan-gerakan khusus. Kemudian subjek juga bisa berkomunikasi dengan normal baik dengan guru, teman, ataupun orang lain yang ditemuinya. Nah, kemudian pada aspek ini juga ditunjukkan subjek itu tidak merasa marah ataupun menunjukkan emosi negatif seperti marah atau menangis ketika ia merasa kesulitan untuk berpindah duduk ataupun untuk melakukan aktivitas lainnya. Kemudian guru subjek juga menyatakan bahwa subjek itu hanya memiliki keterbatasan pada tangannya saja, sehingga itu tidak terlalu mempengaruhi gerakan-gerakan fisik yang lainnya. Nah, kemudian berkaitan dengan kritikan dari orang lain, guru subjek mengatakan bahwa subjek itu yang tadinya berasal dari sekolah normal, kemudian dipindahkan ke sekolah luar biasa oleh orang tuanya. Nah, dikarenakan orang tua subjek itu merasa subjek ini diasingkan dan tidak dibawakan dengan teman-teman lainnya karena mereka berkondisi fisik yang normal, sedangkan subjek ini mengalami kecacatan pada tangannya. Nah, kemudian dengan hal tersebut, subjek itu menanggapi kritikan dari orang lain itu dengan baik saja, gitu, tanpa adanya perlawanan. Nah, kemudian guru subjek juga menyatakan bahwa subjek itu tidak suka untuk menyendiri, jadi dia lebih suka untuk berbaur dengan teman-temannya. Untuk aspek motivasi, ini guru subjek juga menyatakan bahwa untuk saat ini upaya subjek untuk meningkatkan prestasinya itu belum ada, dikarenakan pihak ketiga yaitu orang tuanya juga tidak peduli dengan kondisi subjek, bukan tidak peduli tapi lebih tidak terlalu mementingkan kondisi subjek di sekolah, dan hal ini membuat tidak adanya peningkatan prestasi dari subjek. Nah, kemudian pada indikator berikutnya, subjek itu dapat dikatakan menyelesaikan tugasnya itu dengan maksimal, di mana ketika ia diberikan sebuah tugas oleh gurunya, subjek itu menyelesaikannya hingga mengerjakan tugas tersebut hingga selesai, dan dia tetap berada di dalam ruangan hingga tugasnya itu selesai. Nah, kemudian pada aspek potensi, pada keterampilan motoriknya, seperti yang ditemukan pada hasil observasi tadi, subjek itu memiliki kemampuan motorik kasar yang bagus, namun kemampuan motorik halusnya itu sedikit bermasalah karena ditunjukkan oleh tulisan subjek yang jelek. Kemampuan
kemudian bisa berjalan meskipun tidak terlalu cepat, kemudian dia bisa berlari namun kakinya masih terseret. Nah, kemudian pada item berikutnya, subjek itu dikatakan memiliki masalah dalam daya ingatnya, di mana guru subjek mengatakan ketika subjek diberikan sebuah pelajaran di sekolah, kemudian keesokan harinya gurunya bertanya tentang materi tersebut, subjek tidak dapat menjelaskan atau menjawab pertanyaan gurunya dikarenakan subjek tidak mengulang pelajaran tersebut di rumah. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek memiliki masalah dalam daya ingatnya. Pada aspek pembelajaran, di sini guru subjek mengatakan bahwa subjek saat ini belum diketahui apa sih minat dari subjek, minat pembelajaran tertentu, dan kemudian juga subjek itu perlu dipaksa untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Jadi belum ada inisiatif tertentu dari subjek untuk belajar sendiri gitu. Nah, kemudian pada aspek fisik itu ditunjukkan bahwa guru subjek itu mengatakan bahwa subjek itu masih memerlukan beberapa bantuan dari orang lain ketika ingin melakukan sebuah aktivitas seperti membuka bungkus makanan. Nah, seperti membuka bungkus makanan. Nah, kemudian juga subjek itu tidak memiliki masalah dalam kaca indera. Guru subjek juga mengatakan bahwa subjek itu bisa melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik. Namun yang bermasalah itu hanya pada tangannya saja. Guru subjek itu mengatakan bahwa subjek tidak memiliki penyakit penyerta lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan intervensi. Berdasarkan hasil asesmen dengan subjek N, maka terdapat beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang ia miliki. Yang pertama yaitu pengenalan dan identifikasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengenalan dan identifikasi gangguan yang ia miliki dengan melakukan diagnosa yang akurat serta menentukan kategori gangguan yang dialami oleh N. Kemudian intervensi kedua adalah pengembangan kemampuan sosial. Hal ini berfokus pada meningkatkan kemampuan sosial N melalui pelatihan-pelatihan sosial seperti melakukan modeling ataupun feedback dan penggunaan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan interaksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kemampuan motorik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan spesifik serta penggunaan alat bantu yang sesuai untuk gangguan yang dialami oleh N. Intervensi selanjutnya adalah pengembangan kemampuan emosi. Hal ini berfokus kepada bagaimana untuk meningkatkan penerimaan diri subjek N di lingkungan sosialnya. Kemudian intervensi selanjutnya adalah pengembangan kemampuan intelektual. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi dengan membuat rancangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan N, serta menggunakan teknologi yang bisa membantu untuk belajar. Kemudian pengembangan kemampuan adaptasi. Hal ini berfokus pada bagaimana meningkatkan kemampuan adaptasi N baik di lingkungan sosialnya maupun adaptasinya dengan alat bantu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Selama berjalannya proses intervensi, perlu dilakukan pengawasan, baik itu dari tingkat keparahan yang dialaminya, motorik, intelektual, adaptasi, emosi, dan perkembangan yang ia alami. Dengan memberikan intervensi tersebut diharapkan kemampuan N dapat meningkat serta ia dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Baiklah, jadi kesimpulan dari hasil asesmen kami terhadap anak dengan tunadaksa adalah subjek kami yaitu NAR merupakan seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang mengalami tunadaksa saraf atau neurologically handicapped pada kategori ringan. Ia bersekolah di SLB Autisme YPPA Bukit Tinggi di kelas individual dan berdasarkan hasil observasi diperoleh 3 aspek, yaitu aspek kognitif, fisik, dan motivasi. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara diperoleh data mengenai kesulitan yang ia alami dan kondisi subjek selama di sekolah. Kemudian rencana intervensi yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk
subjek untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang ia miliki adalah berupa pengenalan dan identifikasi, pengembangan kemampuan sosial, motorik, emosi, intelektual, adaptasi, serta pengawasan dan evaluasi. Kemudian selanjutnya saran untuk guru, diharapkan guru selalu memberikan perhatian yang lebih untuk anak tunadaksa, dan guru harus yakin bahwa anak tunadaksa memiliki potensi dalam dirinya yang bisa dikembangkan, sehingga guru dapat menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan prestasinya. Kemudian untuk orang tua, diharapkan orang tua dapat berkoordinasi dengan guru untuk mengetahui bagaimana perkembangan anaknya di sekolah, sehingga orang tua juga mengetahui strategi selanjutnya untuk pembelajaran anaknya. Sekian.